adik-adik semuanya. Salam. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Resort Batam. Saya percaya, Kak Helna percaya, kita masih tetap bersukacita walaupun kita ibadah dari rumah. Hari ini kita ibadah bersama Kak Helna dan juga baik. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, Kak Helna mau ucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik sekalian yang berulang tahun di minggu ini. Kakak doakan semoga panjang umur dan sehat selalu dan sukacita senantiasa. Hari ini tema kita adalah keinginan dan kebutuhan. Sekali lagi, hari ini tema kita adalah keinginan dan kebutuhan. Baik, kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah kita. Kak Helna mau ingatkan, dipersiapkan dirinya, dipersiapkan Alkitabnya, dan dipersiapkan persembahannya. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita akan masuk lagu pujian. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat sebuah lagu pujian, cuit-cuit dudi dam-dam. Semua tahu lagu ini kan? Semua kita bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Cuit-cuit dudi dam-dam. Kita angkat lagu pujian ini, katakan cuy-cuy. Baik adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau angkat lagu tanganku ke depan, tanganku ke belakang, badanku ke depan, badanku ke belakang. Kita mau buat gerakannya di rumah ya. Semua adik-adik bangkit berdiri, kita mau goyangkan badan kita mau memuji Tuhan sambil bersorak-sorai. Katakan tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Lalu
Kita akan berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, kita mau angkat lagu pujian. Kita mau katakan, sesi hol usihanku, ham Yesus Tuhanki. Beri turuni urhurmu, lam-lam nih hatam. Kita mau bawakan ibadah kita, biar Tuhan Yesus pimpin ibadah kita. Adik-adik yang di rumah, semua ambil sikap berdoa sambil membawakan lagu pujian ini. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita serahkan ibadah kita supaya Tuhan yang pimpin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami masih merasakan sukacita dalam situasi saat ini. Ya Bapa, saat ini kami siapkan hati kami mau memuji Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuntun kami Tuhan dalam ibadah kami ini. Secara khusus Tuhan, jamah hati kami, jamah seluruh anggota tubuh kami supaya kami sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus dari segala dosa-dosa kami, sucikan dan kuduskan kami Bapa dari segala kesalahan kami, supaya tidak terhalang berkat yang Engkau berikan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, kami siapkan hati kami sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, kita masih mau memuji Tuhan, kita masih mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, kita mau angkat lagu pujian, stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Masih ingat lagunya kan? Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Masih ingat dengan gerakannya? Kita buat gerakannya, lihat kakak-kakak yang di belakang. Apa yang Yesus buat
Baik, adik-adik sekalian, kita akan dengarkan titah yang keempat yang akan dibawakan adik-adik sekolah minggu dari Tanjung Balai Karimun. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ayahmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Titah paupat hon, ingat ma manrobuhon nari mingguin, ibagas naono marima horjawan segala horjamu, tapi yang hari papituin, hari persaranan ni Jehovah na ibatamu doit, lang maloho merhorja ibagas na sadariin, barang anakmu, barang burumu, barang narokon ho dalahi, barang narokon ho naburu, age pinahanmu pe, age sinhuta na legan naro huhutamu, ay ibagas na onom arian do, itopa na ibata langit pakon tano, pakon laut apa hagano pisini, dok ay marsarando iya bani ari papituhanin, halani ay do asek ipasu-pasu na ibata Jehovah, ari persaranan ni ay anjaha irobuhon. Baik, demikian tadi titah keempat yang sudah dibawakan adik sekolah minggu dari Tanjung Balai Karimun. Kau ucapkan terima kasih buat adik-adik sekolah minggu. Tetap semangat, tetap sukacita walaupun kita masih ibadah online. Baik, adik-adik yang di rumah, kita siapkan hati kita mau sambut firman Tuhan. Kita mau mengangkat lagu pujian, berani tampil beda. Kita mau kuat karena kasih-Nya. Biarlah firman Tuhan yang meneguhkan kita, firman Tuhan yang menguatkan kita. Ayo kita bangkit berdiri sambil bertepuk tangan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku Berani tampil beda. Kita angkat lagu pujian sekali lagi. Kita bilang, saat iblis menggodaku, tolak dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat
Sebelum Abang menyampaikan pengajaran akan firman Tuhan, ada baiknya kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian daripada pengajaran akan perintah-Mu. Tuhan, Kau yang berkati kami anak-anak-Mu, berkati kami, baik telinga, hati, pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Sehingga firman-Mu ini dapat menjadi berkat di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya pada hari Minggu ini? Abang yakin dan percaya kita semua tetap sehat walaupun dalam kondisi pandemi. Baik adik-adik, pada hari ini, hari Minggu, Abang akan menyampaikan pengajaran akan firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan kita hari ini diambil dari kitab Paulus. Kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus, yaitu 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Sekali lagi Abang kesampaikan 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Akan Abang bacakan 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam tema, Abang ingin mengajarkan tentang kitab Korintus ini. Jadi adik-adik, Korintus itu adalah sebuah kota pada masa perjanjian baru. Dan kenapa disebutkan kitab Korintus? Karena ini adalah kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di kota Korintus. Kenapa Paulus menyampaikan surat ini kepada orang-orang di Korintus? Paulus menyampaikan surat ini karena orang-orang di Korintus sudah melakukan hal yang disebut sebagai penyembahan berhala. Maksud dari penyembahan berhala ini, mereka tidak lagi mengikuti firman Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi mereka justru menyimpang dari ajaran firman Tuhan dan mereka menyembah Allah yang lain. Itulah mengapa Allah menyampaikan tugas kepada Paulus untuk menyampaikan berita kepada Korintus agar mereka mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Lalu adik-adik, dalam kitab Korintus ini ada satu pengajaran yang disampaikan Paulus, yaitu sesuai dengan nats yang kita bacakan tadi pada ayat yang ke-23, pada pasal yang ke-10. Yang dimana sesuai dengan tema minggu ini, yaitu tentang keinginan dan kebutuhan. Jadi adik-adik, apa yang ingin diajarkan oleh Paulus kepada kita? Jadi yang pertama yang ingin diajarkan Paulus kepada kita ialah tidak segala sesuatu berguna. Apa maksudnya ini? Maksudnya di sini ialah segala sesuatu yang ada di dunia ini belum tentu berguna bagi kita secara pribadi. Kenapa Paulus mengajarkan itu? Itu ingin dia sampaikan agar kita tidak memiliki hasrat lebih akan segala sesuatu. Lalu hal yang kedua juga diajarkan di sini, bukan segala sesuatu membangun. Jadi adik-adik, bukan segala sesuatu yang ada di dunia ini dapat membangun diri kita. Belum tentu segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa meningkatkan kualitas diri kita. Jadi apa yang ingin diajarkan Paulus di sini ialah tentang bagaimana kita melihat segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan tema kita hari ini, keinginan dan kebutuhan. Adik-adik, pada zaman sekarang ini, pasti kita sebagai anak di zaman modern, banyak hal yang kita inginkan. Banyak hal yang kita rasa, itu keren. Aku maulah itu. Aku maulah ini. Mak, belikan aku mainan ini, Mak. Pak, itu kayaknya gamenya bagus lah, Pak. Nah, apa yang mau diajarkan Paulus di sini ialah bahwa kita harus bisa menahan diri. Kita harus bisa menahan hasrat keinginan kita. Kenapa?
Karena belum tentu apa yang kita inginkan itu menjadi apa yang kita butuhkan. Coba abang tanya ke adik-adik. Kalau ditanya ke kalian, kalian lebih memilih yang kalian butuhkan atau yang kalian inginkan? Abang yakin dan percaya pasti banyak adik-adik yang menjawab apa yang kalian inginkan. Karena memang pada usia kalian sekarang, kalian melihat segala sesuatu dari apa yang kalian inginkan. Dari apa yang kalian rasa keren. Dari apa yang kalian rasa, temanku punya ini, temanku punya ini. Kok aku enggak? Aku pengenlah kayak mereka. Nah, itu adalah keinginan adik-adik. Jadi apa yang ingin diajarkan Paulus di sini ialah bahwa kita harus bisa melihat segala sesuatu berguna dan segala sesuatu itu membangun. Jadi segala sesuatu ini bukan segala sesuatu secara menyeluruh, tetapi segala sesuatu yang ada pada diri kita. Jadi apa yang ada pada diri kita itu haruslah bisa berguna bagi kita dan itu bisa membangun kita. Jadi jangan sampai adik-adik punya sesuatu, kalian membeli sesuatu, tetapi barang tersebut atau hal tersebut tidak ada nilai guna atau tidak ada nilai membangunnya dalam hidup kalian. Misalnya seperti kalian meminta, Ma, aku pengen mainan inilah. Nah, baru kalau ditanya, apakah itu menjadi sesuatu yang kalian butuhkan? Apakah itu menjadi sesuatu yang berguna bagi kalian? Apakah itu menjadi sesuatu yang membangun bagi kalian? Coba adik-adik pikirkan. Nah, setelah kita pikirkan, pasti ada hal yang lebih berguna bagi kita. Pasti ada hal yang lebih kita butuhkan untuk diri kita. Contohnya untuk kita sebagai anak-anak pada zaman sekarang, kita membutuhkan hal yang disebut sebagai misalnya buku pelajaran. Walaupun kita sekarang sedang dalam konteks sekolah daring, tapi kita pasti tetap membutuhkan buku pelajaran. Karena melalui buku pelajaran itu kita bisa belajar untuk ilmu. Dan juga abang di sini tidak mengatakan untuk tidak membeli mainan atau tidak membeli sesuatu yang seru, sesuatu yang keren. Tetapi cobalah untuk membeli seperti mainan atau apapun itu, jangan berlebihan. Cukup misalnya kalian punya mainan satu, itu sudah bisa untuk kalian. Itu sudah menjadi hal yang berguna. Karena kegunaan mainan itu untuk merefreshing otak, untuk menyegarkan badan, untuk menyegarkan pikiran dari rasa penat. Dan abang yakin itu yang kalian rasakan melalui mainan. Jadi adik-adik, untuk kita, pengajaran yang disampaikan Paulus pada hari Minggu ini, kita haruslah bisa menilai segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada pada diri kita. Kita bisa menilai buku-buku yang kita punya, kita bisa menilai pakaian yang kita punya, kita bisa menilai mainan yang kita punya, kita bisa menilai gadget yang kita punya. Apakah itu menjadi keinginan kita atau kebutuhan kita? Lalu adik-adik, jika kita sudah bisa melihat itu, maka kita pasti bisa memilah barang-barang yang kita miliki. Hal-hal yang kita punyai, itu bisa menjadi berguna bagi kita. Jadi abang harapkan kepada adik-adik mulai sekarang untuk lebih lagi melihat segala sesuatunya dari kegunaan, dari nilainya bagi diri adik-adik sendiri. Jadi misalnya kalian punya barang, itu menjadi sesuatu yang berguna bagi kalian, itu menjadi sesuatu yang meningkatkan nilai diri kalian. Jangan menilai suatu barang dari apa yang kalian inginkan, apa yang kalian rasa kata orang keren, atau kata orang begini, atau kalian lihat itu keren, tapi tidak ada nilainya untuk kita, tidak ada kegunaannya. Lebih baik kita memiliki sedikit barang, tetapi itu berguna dan membangun kita, daripada kita menginginkan banyak sekali hal, tetapi tidak ada nilainya sama sekali. Oke adik-adik, abang harapkan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak Tuhan yang lebih bisa menilai segala sesuatunya. Amin.
Amin. Oke, untuk menutup firman Tuhan pada minggu ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami berterima kasih untuk kehidupan yang masih dapat kami rasakan hingga saat ini. Kami berterima kasih untuk berkat-Mu, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu, kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang masih Kau berikan kepada kami. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu GKPS Batam. Bapa, kami di sini ingin menyerahkan diri kami ingin lebih lagi menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik, menjadi anak-anak-Mu yang tahu akan apa yang kami butuhkan, dan bukan hanya menjadi anak-anak yang menginginkan sesuatu. Bapa, bantu kami anak-anak-Mu ini agar dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan ya Bapa. Engkau yang selalu sertai orang tua kami, Engkau yang selalu jaga mereka, berkati mereka dalam mendidik kami, agar mereka dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu yang luar biasa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah menyempatkan waktunya memberikan firman-Mu kepada kami, menyampaikan puji-pujian, yang sudah mau mengajari kami melalui ibadah virtual ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang selalu tambahkan berkat-Mu kepada guru-guru sekolah minggu kami ini ya Bapa. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu, Engkau yang selalu sertai dan berkati kami. Di atas semua itu Bapa, kami sebagai anak-Mu yang penuh dengan dosa, ampunkan segala dosa kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, demikian tadi firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Abang Raka dengan tema keinginan dan kebutuhan. Kita ucapkan terima kasih buat Abang Raka. Semoga Tuhan memberkati Abang guru sekolah minggu ini lebih lagi untuk melayani sekolah minggu. Kita akan meresmati firman Tuhan. Kita mau angkat sebuah lagu pujian. Kita mau katakan, di dalam dunia ada dua jalan. Ada yang lebar dan ada yang sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Mari kita angkat pujian ini. Dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Katakan, di dalam dunia ada dua jalan. Baik, ayat hafalan kita adik-adik untuk minggu depan dari Titus 2 ayat yang 12a. Sekali lagi, ayat hafalan untuk minggu depan yaitu dari kitab Titus 2 ayat 12a yang isinya seperti ini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana.
Ayat hafalannya dibaca di rumah, dibuka Alkitabnya, sebelum minggu depan diingatkan kakak sekolah minggunya lagi. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sudah disiapkan persembahannya ya? Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan mengangkat lagu pujian, Saya Bergirang, Mengapa Kau Bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Karena saya cinta Tuhan. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari jalannya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Siang malam ku selalu bergirang. Siang malam ku bergirang. Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Dan kita juga akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan buat ibadah kami hari ini bisa berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan lewat ibadah kami ini kami sungguh-sungguh lebih mengasihi Tuhan lagi. Ajar kami Bapa supaya sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan setiap hari Minggu, setiap ibadah sekolah Minggu. Hati kami sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, persembahan yang sudah kami kumpulkan pada hari ini, berkatilah Tuhan persembahan kami ini, jadikan Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu hadir di setiap hidup kami. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama mengucapkan doa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada uhur nami, aset orang ganu. Sengboy dalanan nami, selakana torsa, dopham hasomanami, torang age huja. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Baik adik-adik, demikian ibadah kita hari ini. Kita sama-sama berdoa, semoga untuk minggu depan, bulan depan kita sudah bisa beribadah di gereja. Tetap semangat, tetap sukacita. Sampai bertemu hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu buat semua adik-adik yang berada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nada, oh, nada, oh.